Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya saat ini memang keadaan belum benar-benar aman. Eh, Kita ketahui juga bahwa setiap harinya ternyata angka penderita COVID itu tetap meningkat. Kami atas nama warga masyarakat Padukuhan Kocoran pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya. Semoga acara pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan dari Bapak Rustam Haji selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang akan memaparkan sosialisasi dan pelatihan adaptasi kebiasaan baru. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun wekdalipun hari ini kita bisa hadir di sini. Saya berterima kasih sekali karena memang sebenarnya sudah kita cita-citakan lama untuk bisa sowan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya akan singkat menjelaskan beberapa hal tentang aturan baru yang terkait dengan dari pemerintah. Tetapi ini aturan baru lebih kepada kebutuhan untuk manajemen. Nah, kalau perkara virusnya Bapak Ibu sekalian, monggo ya, kita ada di sekarang itu virusnya sebenarnya tidak bisa gerak kemana, Pak. Yang bergerak orangnya yang membawa virus. Jadi sebenarnya yang kita waspadai adalah pergerakan orang. Maka tadi betul Pak RW maupun Pak Duko bahwa yang harus kita waspadai adalah orang yang bergerak. Jadi ini risiko tertinggi adalah kapan? Yaitu ketika seseorang kebetulan terinfeksi, kebetulan daya tahan tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan berkembangnya virus, maka di dalam tubuhnya akan berkembang lebih kuat daripada orang yang tahan. Jadi prinsip dari infeksi adalah hubungan antara jumlah virus dan kemampuan virusnya yang masuk, kemudian melawan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, maka insya Allah tidak akan menimbulkan gejala. Namun apabila daya tahan tubuh kita lemah, maka dia akan cepat berkembang dan itu bergejala. Nah, ketika bergejala itu mudah menularkan. Ketika tidak ada gejala, dikatakan bahwa dia relatif tidak menularkan. Itulah alasan kenapa kalau ada orang yang tidak bergejala, kemudian di swab positif, boleh isolasi mandiri 14 hari, aturan baru 10 hari. Lalu bagaimana dengan di kamarnya gitu ya? Sebaiknya kamar adalah udara terbuka. Kalau udara terbuka lalu nanti kumannya terbang kemana-mana gitu ya. Ya, terbang kemana-mana, tetapi lingkungan itu akan membuat dia tidak aktif. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian. Yang disebut kontak aktif adalah apabila kita dalam jarak 1 meter dalam 15 menit tanpa masker, itu namanya kontak aktif. Sehingga monggo kalau nanti kita berbicara saat di ronda, ya tolong jaraknya dan seterusnya termasuk memakai masker, karena kalau kita tidak pakai masker maka itu adalah termasuk kontak aktif. Kalau ada apa-apa berisiko. Kalau kita yakin bahwa keluarga kita itu aman, tidak ada yang kemana-mana, itu aman, yakin. Tetapi yang kita takutkan kalau ada sesuatu dari luar atau kita keluar tidak tahu, pulang membawa, ini yang kita takutkan. Yang pokok adalah bagi kami tetap jaga jarak itu, kemudian tetap gunakan masker tiap 4 jam ganti. Jadi kalau kagungan lebih dari 1 akan baik. Masker ini pasti akan mengurangi kenyamanan hidup kita. Masker ini mengurangi oksigen yang masuk. Oleh karenanya, kalau panjenengan ngagem masker, kalau jalan jangan ke susu-susu, nanti menggeh-menggeh.
santai kemawon. Soalnya kalau enggak nanti akan cenderung membuka. Yang kedua, masker ini juga menahan karbon dioksida kan. Nah, maka kalau tidak kalau kita ke susu, lari gitu, maka itu olahraga memang sebaiknya tidak memakai masker. Tetapi karena kita takut penularan, gunakan masker gitu kan. Yupi atau lagi. Tetap gunakan masker. Namun ketika misalnya kita naik sepeda yang nanjak gitu ya tolong dilepas. Karena kalau enggak malah kita kekurangan oksigen. Kapan kekurangan oksigen? Yaitu ketika Bapak Ibu sekalian mau ngendikan sudah agak sulit. Menggeh-menggeh istilahnya Jawa. Kalau seperti itu mohon istirahat sejenak, dilonggarkan saja masker kainnya. Kenapa kita pakai masker kain kok tidak masker medis? Masker medis itu lebih mengurangi kekurangan oksigen. Biasanya masker medis untuk yang gerah. Tapi kalau mau lebih aman ya monggo, enggak apa-apa, boleh aja. Lebih mahal karena tidak bisa dicuci. Nah, yang kedua, jaga jarak, masker, cuci tangan. Sering-sering cuci tangan Bapak sekalian. Karena tadi ada amplopnya tadi, ada tutupnya. Nah, tutup itu dilalah alhamdulillah itu bisa larut dengan air sabun. Kalau dulu anjurannya 20 detik, sekarang 1 menit Bapak Ibu sekalian untuk cuci tangannya. Karena itu menunjukkan bahwa kumannya bisa mati 1 menit kena sabun. Bukan 1 menit kena airnya. 1 menit kena sabun, jadi 1 menit itu sabunnya diratakan, baru dibilas dengan air. Terakhir airnya. Gitu ya, jadi dibasahi, kemudian diratakan ke seluruh lengan yang terbuka sama tangan. Setelah itu monggo dipun bilas. Karena kita pergi-pergi takut membawa, monggo segera bajunya dilepas, segera dicuci. Itu Bapak Ibu sekalian, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian yang lain yang kita butuhkan adalah jaga imun. Nah, ini yang saya butuhkan. Betul Bapak Ibu, jaga imun. Jaga imun itu apa toh? Berarti kan kita harus dahar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dahar kebutuhan dengan kebutuhan tubuh kita. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian. Olahraga Bapak Ibu sekalian. Olahraga tetap harus. Aktivitas fisik paling tidak 30 menit sehari. Ini harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya badan kita tidak kaku begitu istilahnya ya. Dan ini penting untuk kita melakukan banyak kegiatan supaya kardiovaskuler kita juga makin baik. Karena tubuh itu kalau nggak dipakai lama-lama juga akan mengkeret istilahnya begitu. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang belum DD. Nah, keren ini. Monggo. DD atau berjemur. Begini. DD atau berjemur ini ada 2 keuntungan. Yang pertama adalah mendapatkan untuk produksi vitamin D. Kenapa vitamin D? Vitamin D ini juga berguna untuk imun tadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah untuk membunuh kuman yang ada di permukaan. Tapi hanya di permukaan ya, di permukaan kulit. Bahwa pada saat batuk, etika batuk Bapak Ibu sekalian, itu yang harus baik. Artinya tutuplah mulut hidung saat batuk menggunakan siku lipatan ini atau pakai tisu. Kenapa lipatan ini supaya tidak nyebar gitu. Jangan itu batuk terutama. Kemudian jangan terbiasa nyentuh mata karena mata itu hubungannya dengan mulut dan juga hidung itu erat, maka tidak usah menyentuh mata. Ini yang penting. Tembakan itu adalah untuk melihat gejala flu, demam dalam hal ini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena kalau demam kemudian ada batuk pilek itu sekarang kita waspadai sebagai COVID. Nah, kalau bedanya dengan batuk pilek biasa apa? Hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah kemungkinan kontak erat dengan orang yang sedang sakit. Itu mawon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari segi manajemen kesehatan, kami itu berharap tiap kampung itu punya kayak satgas gitu, Pak. Tiap kampung punya satgas. Mungkin RT atau RW di 15, Mbak. Di 15.
Jadi apa toh? Karena tadi kita bicara tentang mahasiswa, maka yaitu mendata mahasiswa yang masuk dari luar. Kemudian mendata penduduk yang rentan. Rentan itu siapa? Yang tadi sepuh, punya penyakit kardiovaskuler, diabetes, kemoterapi, sedang kanker, dan lain-lain. Lalu data penduduk sakit ini kita harus sebaiknya punya. Lalu kemana laporannya? Ke puskesmas sehingga kalau kita apa-apa koordinasi dengan puskesmas. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa, kapan akan dilakukan isolasi, karantina, dirujuk atau pengambilan sampel. Nah ini, sehingga kami berharap kalau Satgas itu bisa dibentuk di kampung ini, tugasnya adalah mendata yang keluar masuk, terutama yang masuk, kemudian yang masuk itu tercatat kapan datangnya. Syukur kalau disuruh isolasi mandiri, paling tidak 7 hari begitu. Kenapa 7 hari? Karena gejala itu biasanya akan muncul di hari ketiga, 4, 5, 6, 7. Biasanya di situ. Kalau dari zona merah, misalnya dari Surabaya, dari Jakarta, kita kadang-kadang meminta surat keterangan sehat. Kami dari UGM menyediakan untuk mahasiswa itu surat keterangan sehat. Kalau zonanya dari merah kita meminta rapid, tetapi kalau tidak dari zona hijau kita menggunakan surat keterangan sehat saja. Saya Ibu Atun Sujono di Kocoran, Gang Kenari nomor 2. Saya sebagai tokoh masyarakat, khususnya di RT ini sebagai ketua kelompok PKK RT dan di Padukuhan sebagai sekretaris PKK RT. Saya malam ini sebagai wakil pengusaha dari Gudeg Ijuk di alamat belakang Kalimit. Ya, saya Ibu Rini. Dalam hal ini, dalam acara ini saya mewakili sebagai salah satu pemilik kos di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ya, semoga ini akan membawa dampak yang baik khususnya masyarakat, karena pandemi ini banyak ibu-ibu yang takut untuk melaksanakan kegiatan. Kami berusaha setiap sore seperti yang disampaikan untuk goes, tapi tetap kita menggunakan protokol kesehatan, masker, kemudian juga pakaian harus, dan ini tidak terlalu jauh kalau sore karena ibu-ibu, tapi kalau minggu pagi kami ikut kegiatan di bapak-bapak yang lumayan jaraknya. Kemarin kami terjauh 60 kilo pp. Alhamdulillah kuat. Harapan kami semoga masyarakat ini tidak terlalu takut untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Kemanfaatan ini adalah karena adanya sosialisasi apa yang harus dilakukan sebagai pemilik kos, yaitu masuk di pendataan mahasiswa dan sebagainya, sehingga diharapkan kita juga merasa aman. Kemudian masyarakat yang atau mahasiswa yang datang dari berbagai kota di Indonesia yang kembali masuk di Jogja, khususnya di lingkungan UGM, juga merasa aman karena masyarakat di sini siap dan sudah tahu tentang bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Saya senang sekali ada kegiatan malam ini, jadi yang kita belum tahu tentang masalah COVID-19, jadi kita lebih tahu dan lebih bermanfaat bagi kami, dan mungkin nanti saya sampaikan pada karyawan kami. Saya senang sekali malam ini bisa bersosialisasi dengan Pak Dokter, dengan anak-anak KKN dari UGM. Harapan kami adalah yang pertama, kerjasama antara UGM dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan UGM, itu adalah erat dalam mencegah penularan COVID bagi sivitas akademika. Demikian juga bagi masyarakat yang sekitar UGM. Mengapa demikian? Karena warga UGM itu sebagian besar akan tinggal di masyarakat yang ada di sekitar UGM. Sehingga UGM akan sehat apabila masyarakat di sekitar UGM juga sehat. Dengan demikian, kami berusaha untuk mencegah penularan COVID mulai dari masyarakat di sekitar, karena kita bersama-sama untuk menuju yang lebih baik. Terima kasih.